Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, di malam yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas-selawas saking welasnya Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, alhamdulillahirabbil alamin, malam ini kita masih diberikan umur, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga umur dan waktu yang sangat singkat ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya sehingga kita tidak menyesal kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Setiap kali, setiap waktu selalu saya bilang doa bidoa, saling mendoakan, dalam arti ketika kita mendoakan orang lain sejatinya itu mendoakan diri kita sendiri. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sejatinya kebaikan itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Karena kita hidup ini tinggal manen buahnya pakerti. Apa yang kita lakukan itulah nanti yang akan kita dapatkan. Oleh sebab itu, mari kita berbuat baik, berlomba-lomba di dalam kebaikan, karena semua yang kita lakukan nanti akan kembali kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, malam ini saya akan mendatangi sebuah tempat rumahnya dari seseorang yang menurut kabar-kabarnya rumah ini dihuni oleh dukun santet begitu. Tetapi tentunya kita tidak boleh berseujun begitu. Kita harus bertabayun, bertanya langsung dan mengetahui secara langsung, sebab antara mendengar dan melihat itu lebih jelas dan lebih pasti yang dilihat gitu. Kalau hanya mendengar saja itu belum pasti. Dan tentunya niat kita bukan untuk mengadu ilmu, tetapi untuk menyadarkan saudara kita ini. Semoga saja Allah memberikan kekuatan kepada saya yang tidak punya kekuatan apa-apa ini. Semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan siapa-siapa, bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz. Saya hanya tukang rosak. Semoga saja diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menasihati wanita ataupun dukun santet ini begitu, yang dikabarkan sangat-sangat kejam sekali gitu. Insyaallah Allah memberikan pertolongan kepada kita yang berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon bantuan sholawatnya, karena sholawat adalah wasilah utama untuk mendekat kepada Allah, untuk meminta kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Karena doa apapun apabila tidak diawali dengan sholawat, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Tetapi ketika kita senang membaca sholawat, saya hakul yakin dan sangat yakin bahwa belum berdoa pun kita akan diijabah oleh Allah. Karena apa? Karena baginda Rasulullah adalah kekasih Allah, dan siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah tentunya dengan baca sholawat maka akan dicintai oleh Allah. Dan kalau sudah dicintai oleh Allah, namanya sudah dicintai, belum meminta pun pasti akan dikasih. Sama ketika kita suka dengan seseorang, orang itu belum minta pun sudah kita lihat apa yang menjadi kesukaannya, itu nanti yang akan kita kasih, akan kita berikan walaupun orang itu belum minta. Inilah kelebihan daripada sholawat, lebih utama daripada amalan apapun. Oleh sebab itu saya mohon doanya melalui dengan wasilah sholawat. Semoga saja saya yang tidak punya kemampuan apa-apa dan bukan siapa-siapa ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi sairil asma'i. Bangsa kami, bangsa Indonesia, Allah dihindarkan ya Allah, dihilangkan ya Allah dari penyakit COVID-19. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya sambil kita berdoa supaya wabah penyakit COVID-19 ini segera dihilangkan dari negara kita, karena banyak sekali saudara-saudara kita yang bukan hanya sedih susah karena penyakit ini, tetapi juga saudara-saudara kita yang mencari nafkah banyak yang terganggu, yang harusnya bisa bekerja tidak bisa bekerja, yang harusnya mendapatkan rezeki tidak mendapatkan rezeki, padahal saudara-saudara kita semuanya juga butuh nafkah lahir maupun batin, kan begitu, butuh untuk beli susu anaknya, untuk membayar angsuran dan lain sebagainya. Semoga saja COVID ini segera selesai sehingga saudara-saudara kita bisa bekerja seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Siap. Amit pula lenggah mriki nggih. Saya duduk sini nggih. Iya. Nama saya Samsudin. Saya dari Blitar, Jawa Timur. Jauh-jauh datang ke sini ingin menyambungkan tali silaturahmi dengan panjenengan. Apa tujuanmu ini? Iya. Ya, saya katakan tadi bahwa saya ingin menyambungkan tali silaturahmi, karena siapa yang menyambungkan tali silaturahmi itu akan diberikan barokah di dalam hidupnya, dijauhkan dari bala dan dihindarkan dari semua Apa penyakit. tujuanmu ini? Ngomong aja. Ya, saya kesini pengen silaturahmi panjenengan itu, pengen ngobrol-ngobrol, terus juga pengen silaturahmi begitu. Ngobrol apa tujuanmu ini? Ngapa ngomong aja terus terang? Ya ini loh, saya Apa pengen nyandet uang? Apa nyetak di sini uang? Aku bisa ngilangi. nyantet orang gimana maksudnya nih? Ya, sila sih nyandet uang siapa yang sering santet ngomong tak ilangi. Nyantet itu maksudnya gimana itu? Dia tak santet pengen nungi mati apa mek gor penyakitan. Maksudnya bikin orang sakit Ya, gitu, kuwi panggaweanku. bikin orang mati begitu. Ya, lek tujuanmu ini mestinya ya ngono kuwi. Apa setiap orang yang datang ke sini gitu tujuannya untuk itu? Ya, soalnya ya penggaweanku kuwi. Oh, berarti sampai itu bisa gitu nyantet orang gitu. So, aku ki dukun sakti. Kalau semuanya ini orang saya mau nyantet gitu, itu saya harus bayar berapa? Ya garek ndelok-ndelok lek sir mek penyakitan dhisik ya murah ae.
cukup 3 juta. Lek langsung 3 juta. mati ning nggon ya 10 juta. Oh, kalau cepat mati gitu 10 juta. Iya. Biasanya orang-orang yang datang ke sini gitu untuk nyantet orang itu masalahnya itu karena masalah apa? Yo ora mesti yo iran-iranan penggawean. Ada yang karena iri pekerjaan Iya. gitu. Enek sing sir bojone akhirnya sing bojone disantet dendang mati. Itu nanti kalau semuanya nih saya menyantet orang kan gitu. Nah, itu yang diperlukan untuk nyantet orang itu apa? Iso nggawa fotone. Foto Yang orang. paling utama ngerti jenenge Yang penting tahu Iya. namanya gitu. karo ngetone. Oh, nontonnya gitu. Ya. Nanti kalau setelah nyantet gitu, pokoknya saya nyantet malam ini itu. Terus orangnya itu bisa sakit atau meninggal itu berapa lama Sak dari? jaluke lek digawe sedina yo iso, seminggu iso, saulan yo iso. Sak jaluke wonge sing rene. Sakitnya itu macam-macam apa aja itu? Ya iso gatel-gatel, mumet, terus ra iso mlaku, kembang amben. Jadi kembang amben gitu. Banyak itu pasien panjenengannya Akeh teko ngendi-ngendi wisan. dari mana-mana gitu. Insya Allah. Nggih. Ya memang tujuan saya kesini itu yang pertama ya untuk menyambungkan tali silaturahmi. Apalagi kita sama manusia ini kan ya bersaudara kan begitu. Makanya sebab itu ya saya datang ke sini gitu. Tapi bukan untuk nyakitin orang kan begitu. Saya kesini ingin menyambungkan tali silaturahmi gitu, pengen ngobrol-ngobrol dengan panjenengan begitu. Ngobrol apa arepe? Ya saya pengen matur, pengen berbicara sama panjenengan. Apa panjenengan itu nggak takut dosa gitu loh ketika nyakitin orang, nyantet orang begitu? Apa sampean itu nggak takut dosa? Gitu? Dosa apa ora kuwi urusanku, itu urusanmu. Iya kan, kita ini kan manusia kan punya rasa kan begitu, punya perasaan. Kalau semuanya kita disakiti orang gimana kan nggak enak. Ya kalau kita semuanya nggak mau disakiti, ya jangan nyakiti orang lain begitu loh. Apalagi kalau kita ngerasa ini sakitnya kita dicubit, ya kita juga jangan nyubit orang lain kan begitu. Orang itu kan manen buahnya pakerti. Apalagi panjenengan seorang wanita begitu. Kalau semuanya sampai disakitin orang atau keluarga sampai disakiti orang kan sampai tidak mau. Perasaan wanita itu kan halus kan begitu. Jangan sampai dikuasai oleh setan, oleh jin gitu loh. Sehingga rasa kakean ngomong neng kini, rasa kakean ceramah. enggak, saya enggak ceramah. Saya itu ngatur kayak gini sebabnya saya itu kasihan gitu loh. Saya itu sayang sama panjenengan. Itu jangan sampai panjenengan nanti di akhirat menyesal. Tentu nanti panjenengan disiksa sama Allah gitu. Karena apa? Karena perbuatan sama sendiri. Wong Urusan hidup akhirat itu kuwi urusanku, itu urusanmu. ya kita ini kan di dunia ini. Tujuanmu rene nyapa? Iya ya, saya kesini itu pengen silaturahmi. Dan juga saya pengen ngobrol, menasihati panjenengan. Aku ora perlu menasehati urusan dosa, urusan yang akhirat itu urusanku dewi. Iya memang itu urusan panjenengan. Tapi kalau panjenengan nyakitin orang, nyantet orang, lah itu juga jadi urusan saya. Karena apa? Karena kasihan mereka itu yang sampean sakiti. Terus kita ini sesama manusia ini ada berkewajiban amal ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang disakiti, maka yang lain pun juga harus membantu gitu. Jangan sampai orang-orang yang tidak tahu apa-apa gitu disakiti gitu loh. Dan saya yang sedikit banyaknya tahu ya saya punya kewajiban untuk menyadarkan panjenengan supaya tidak nyakiti orang lain kan gitu loh. Ora iso, kuwi wis penggaweanku kan dhisik. Ya kalau saya tahu terus saya tidak bertindak, saya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah gitu loh. Makanya saya Urusane karo awakmu. ya jadi urusan saya. Kalau sampai nyakitin orang itu jadi urusan saya. Kalau sampai nggak nyakitin orang, sampai mau berbuat seperti apapun ya monggo kersa, itu urusannya panjenengan. Tapi kalau panjenengan sudah nyakitin orang, itu jadi urusan saya gitu loh. Ya wis lah, tolong, saya minta tolong ke panjenengan, jangan nyakitin orang lagi. Rasa ceramah ning kene, aku ora perlu mak ceramah. Lek ceramah kono nang masjid. Ya, ceramah itu nggak harus di masjid. Saya juga ini bukan ceramah, saya itu menasihati panjenengan gitu loh. Karena apa yang sampai lakukan ini salah, sampai nyakitin orang, jangan begitu. Sampai kan tidak mau tahu disakiti, kan mau tidak disakiti. Yoga. Ya makanya itu, kalau bekas disakiti ya jangan nyakiti Aku yo mek gitu loh. nulungi wong sing rene. Tolongin orang gimana? Ya wong njaluk tulung rene yo tak tulungi.
Terus minta tolongnya gimana orang itu? Minta tolong itu yang gimana maksudnya? Jaluk kok nyantet nih wong. Nah itu namanya sampean itu nggak nolong. Kalau nyantet orang itu, nyantet orang itu namanya nggak nolong. Itu namanya sampean itu nyakitin orang. Kalau nolong orang itu orang sakit ditolong, itu baru nolong. Kalau orang sehat dibuat sakit, itu namanya mencelakai, bukan menolong gitu loh. Panjenengan itu, panjenengan wanita kan hatinya harusnya lembut gitu loh, bukannya sampean malah nyakitin orang seperti itu gitu loh. Emangnya nggak mau kalau sama disakiti, kalau sama disakiti, kalau nggak mau ya jangan nyakiti orang lain gitu loh. Terus saiki piye to karepmu? Aja ceramah, aja nganu ning kene. Ya saya cuma pengen nasihati panjenengan itu Aku ora saja. perlu mau nasihati. Ya, gimana kalau ngelakuin kesalahan nggak mau dinasihati? Panjenengan kalau nggak nyakitin orang gimana? Wis kowe rasa melu-melu, rasa nganu, lek tujuanmu rene mau nganu. Ya saya pengen panjenengan itu nggak ngelakuin hal yang semacam itu lagi, nggak nyakitin orang lagi Ya ora gitu iso, loh. wis penggaweanku ngono kuwi. Lah penggawean kok nyakitin orang. Lah terus kalau saya tahu, saya diam aja, gimana coba? Oh, sampean itu nyakitin orang, sampean itu zalim pada orang. Sing penting sing wong rene njaluk tulung wis tak lakoni, wonge wis marem, wis urusanku. Lah wong orang itu loh nyakitin orang, sampean nulung apa? Saya ini cuma ngejar uangnya saja, cuma pengen uangnya saja. Namanya nolong tuh nggak begitu, itu namanya nggak nolong, itu namanya panjenengan itu mencelakai gitu loh. Dan itu kan punya pikiran, digunakan dong akal pikirnya, itu bukan nolong gitu loh, itu namanya sama mencelakai gitu loh. Ora peduli, sing penting wis sing wong njaluk tulung wis tak lakoni, wonge seneng ya wis. Ya itu berarti sampean Urusanku karo urusane wonge kuwi dhewe. sakarepe dhewe. Hidup itu nggak bisa sakarepe dhewe. Hidup itu ada aturan dan ada peraturannya, nggak bisa semuanya sendiri, nggak bisa sampai semuanya sendiri. Sampai itu di dunia ini ada aturan dan peraturannya, di dalam hidup ini nggak bisa semuanya sendiri dengan itu. Nah, sampai nyakitin orang begitu, apa sampean pikir nanti nggak akan kembali ke diri sampean sendiri? Nanti kembali ke sampean sendiri. Ora iso. Jangan bilang nggak bisa. Apa sing arepe iso ngalahne aku? Ya, nanti pun walaupun tidak sekarang, besok-besoknya juga sampean akan ngerasanya sampean lakukan kepada orang-orang itu. Ora mungkin iso, aku wis pirang-pirangane tahun iki. Jangan sombong, Ora sombong, pancen jangan sombong. Sama-sama makan nasi, sama-sama minum air, sama-sama manusia, sama-sama makhluk. Tidak usah sombong. Ora sombong. Jangan seperti itu. Kan ngono. Ya sampean belum saja. Tapi orang hidup itu pasti akan menerima dari apa yang dia lakukan. Kalau lakukannya buruk, ya nanti pasti dapatnya buruk gitu loh. Jangan terbuai dengan kesenangan, jangan terbuai dengan uang panjenengan itu. Nanti sampean menyesal. Wis aja kakean ngomong saiki. Apa kowe sing tak santet? Itu nyantet, niat saya kan baik. Niat saya kan baik. Apik piye? Ya, supaya sampean tidak terus melakukan hal yang semacam itu. Wis kowe dadi urusanku, kowe rasa melu-melu. Rasa ceramah ning kene. Nanti dinasihati baik-baik kok, supaya panjenengan itu nggak menyesal gitu loh. Ora iso. Jangan mentang-mentang panjenengan itu punya jin, punya ilmu-ilmu hitam begitu, jangan merasa hebat lah gitu loh. Jangan mentang-mentang punya jin. Duwe kabeh junjunganku. Hidup itu nggak bisa sakarepe dhewe seperti panjenengan itu. Sekarang saya minta ke panjenengan, wis dilarani, sampai nek nglarani wong itu diistirahatkan sudah. Ora iso. Kasihan ya sampean sakit ngomong itu. model piye ora iso aku kon mandek. Ngantek lambemu kesel lek ngomong ya ora iso aku kon mandek. Panggah wis ngene iki. Berarti sampean itu nggak bisa diajak ngomong Ora baik-baik. iso. Terus gini aja sekarang, daripada panjenengan itu nyakitin orang-orang yang nggak tahu apa-apa, biar sampean tahu ilmu Allah sampean itu. Sampean monggo, kalau mau nyantet saya saja. Sampean kalau mau nyantet saya saja. Iya. Saya nyantetin orang-orang itu. Tapi Sapa? saya Samsudin. Tapi ingat, saya ingatkan kembali ke panjenengan. Kalau sampean nyanterin ke kaca nanti balik ke sampean sendiri, Ora iso. nanti jangan menyesal. Saya sudah Ora mengingatkan. iso, ora mungkin. Dimana-mana yang hitam itu ketika yang putih, pasti yang gelap nanti akan hilang berganti yang Ora terang. mungkin kowe ora iso. Jangan sombong. Ora sombong nganti nyoto. Nyotone ya ngono kuwi. Renek sing iso ngalahne aku. Sapa arep ngalahne aku? Sama itu dikuasai hawa nafsu setan.
Sekarang gini saja, supaya panjenengan itu tidak merasa bangga, tidak merasa hebat dengan ilmu-ilmu yang mencelakai orang lain. Daripada sampean mencelakai orang lain, kasihan saya. Sampean celakai saya saja, saya akan berlindung kepada Allah. Kalaupun saya mati, saya anggap mati saya mati syahid gitu. Kalaupun saya mati syahid, saya tidak nantang. Lah panjenengan diajak omong baik-baik, ibu jangan ngelakuin yang semacam itu, jangan nyakitin orang. Panjenengan ya tetap nyakitin orang. Lah terus gimana? Kalau saya nasihatin baik-baik, bisa tidak jajal. Saya cuma pengen sampean tuh nggak ngelakuin itu lagi. Lah panjenengan bilang nggak ada yang bisa ngalahin sampean, nggak akan ada yang bisa berhenti sampean. Daripada sampai nyelakain orang terus, tak pentingan sampai nyelakain saya, sudah selesai gitu loh. Daripada sampai nyakitin orang. Monggo saat ini panjenengan mawon. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurjati wa syarifi syair al-asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurjati wa syarifi syair al-asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurjati wa syarifi syair al-asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adanas baratatas bardianas nurus sulaiman malikul jinni wal insi wa syaitani kulli nafsin dha'iqatul maut Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Allahu akbar. Allah akbar. La wala quwwata illa billah. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata alaikul jinni wal insi wa syaitani kullu nafsin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muntah darahnya. Muntah darah. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurizati wa siri sarifi sairil asma'i wasyifati 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 wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya memohon ridha dan maulamu ya Allah. Sembuhkanlah sakit orang ini. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Wa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in. Allah. Allah. Masyaallah. Allah panjenengan sampun sudah, jangan nyakitin orang lagi. Biarkan ilmunya panjenengan sama bangga-banggakan itu. Balik ke diri sama sendiri tak. Saya kira tidak usah dibangga-bangga no ilmu nih. Tidak usah buat nyakitin orang. Rasanya sakit toh.
Iya toh? Iya. Nggak enak toh disakiti. Nggak enak toh? Ora enak. Ya makanya iku loro ta. Kalau sampean nggak mau disakiti, nggak mau sakit ya jangan nyakitin orang ya. Ya aku wis ora bakal nyakiti wong. Sampean bener-bener mau tobat apa enggak? Wis aku janji. Kan nggak enak disakitin gitu. Kalau nggak enak sakitnya jangan nyakitin orang ya. Ya ampun. Mohon maaf saya, ilmunya panjenengan semuanya saya hilangkan. Semuanya saya hilangkan ilmu hitam panjenengan. Saya nyuwun kepanjenengan sudah tidak usah belajar gitu-gitu lagi. Sampean mau janji sama saya? Ya. Sumpah sampean. Ya ampun, wis. Jangan belajar ilmu kayak gini lagi. Jangan nyakitin orang lagi. Kalau sampean ngelakuin kayak gini lagi, saya sudah nggak akan bisa memaafkan panjenengan lagi. Sampean saya kasih kesempatan. Karena Allah tuh maha pengampun, ya. Jangan ngelakuin kayak gini lagi. Biar sampean juga nggak ngerasin kayak gini lagi gitu loh ya. Ya. Coba saya pengen dengar sampean, ikuti saya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Saya berjanji tidak akan belajar ilmu hitam lagi. Saya bersumpah tidak akan menyakiti orang lagi. Demi Allah, demi Rasulullah. Oke, alhamdulillah. Pun kula nyuwun ngapura panjenengan kalau sampai melakukan hal semacam ini. Tetapi bagaimana lagi kalau tidak begini panjenengan ya tidak mau tobat. Malah panjenengan tadi yang nantang saya, ya tak? Jadi saya mohon maaf. Saya lakukan ini untuk kebaikan panjenengan sendiri. Gitu nggih. Ya. Saya mohon maaf. Memaafkan saya benda. Ya, wis tak ngapura. Itu lek ngoten tobat sekarang nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, jangan pernah datang ke dukun santet. Kalau sampai mungkin disakiti orang atau panjenengan itu dihina sama orang, ya itu semuanya adalah ujian di dalam hidup kita ini. Hidup ini adalah ujian. Setiap orang hidup pasti diuji. Yang miskin akan diuji dengan kemiskinan, yang kaya akan diuji dengan kekayaan, yang punya istri akan diuji dengan istrinya, yang punya anak akan diuji dengan anaknya. Semua orang hidup ini diuji sama Allah. Oleh sebab itu kita tidak perlu marah, apalagi dendam pada orang yang menghina ataupun mencaci kita. Karena apa? Ketika semuanya kita dikatakan bodoh sama orang, dicengah-cengah nih, ketika kita tidak marah, maka yang mengatakan kita bodoh tadi akan dihinakan oleh Allah. Dan kita apabila dikatakan bodoh tidak marah, maka kita nanti akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Tetapi kalau kita dihina bodoh lalu kita marah, maka hikmahnya akan hilang, tidak akan ada bedanya. Oleh sebab itu, untuk semua saudaraku dimanapun berada, marilah kita, makanya saya kemana-mana nggak pakai sandal ini sebenarnya ya pernah diajarkan oleh salah satu guru saya bahwa kita ini harus belajar wataknya bumi. Bumi itu semakin diinjak-injak, semakin dihina, semakin dikasih kotor itu semakin subur begitu loh. Oleh sebab itu tidak usah marah gitu loh. Apa sih sedihnya, susahnya ketika kita dihina orang, ketika kita dicaci orang, dikatakan buruk-buruk oleh orang, malah nanti pahalanya orang itu untuk kita dan dosa kita akan berkurang untuk orang itu. Lalu apa yang membuat kita sedih gitu? Yang penting semuanya harus memasrahkan diri kepada Allah. Pandangan kita hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kalau masih susah dengan pandangan makhluk, berarti belum menjadi manusia yang benar-benar berketuhanan, masih amatiran begitu, yang masih terombang-ambing dengan sesuatu hal yang di luar dari diri kita. Semoga kita bisa benar-benar menjadi manusia yang sejati, manusia yang bisa mengendalikan nafsunya, bukan manusia yang dikendalikan hawa nafsu. Sebab kita dikatakan manusia yang sempurna apabila kita mampu mengendalikan nafsu kita. Oleh sebab itu, semoga kita bisa menjadi benar-benar manusia yang sejati. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudaraku dimanapun berada. Jangan lupa untuk selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat dan berbakti kepada orang tua, jaga persatuan dan kesatuan kita, jangan mudah diadu domba, jangan mudah percaya hoak, dan selalu cinta kepada negara. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.